Ya, terima kasih pemirsa kembali bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu dan kita masih membahas mengenai haji di pasca pandemi dan tadi juga Prof Dadang juga sudah sampaikan mengenai kewajiban-kewajiban dan tuntunan yang dilakukan pada pelaksanaan haji di masa pandemi. Nah, Prof bisa dilanjutkan bagaimana sebetulnya tuntunan pelaksanaan ibadah haji Prof khususnya pasca pandemi seperti ini? Ya, saya kira pasca pandemi maupun pada sebelum pandemi atau nanti setelah normal, pelaksanaan ibadah haji adalah sama ya. Yang dimulai dengan niat dari rumah, ya itu niatnya adalah karena Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu nanti setelah kita ada yang disebut dengan tempat mulai haji atau umroh mikot makani, ya ada yang dari Jeddah, yang kloter kedua ataupun dari itu Bir Ali dalam kloter pertama. Mereka langsung menuju Mekah. Kalau mereka itu adalah mengambil haji tamatu, dan biasanya dari Indonesia itu haji tamatu, yaitu pergi umroh dulu ya, dari orang-orang yang datang dari Madinah, dia niat umrohnya di Bir Ali. Orang yang datang dari Jeddah, dia niat umrohnya dari Jeddah. Dia datang ke Mekah, setelah dia istirahat sebentar, lalu pergi ke Masjidil Haram, tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali yang dimulai dari Hajar Aswad ya. 7 kali, 7 keliling. Setelah 7 keliling, sholat sunat 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Setelah itu pergi ke sa'i, tempat sa'i yaitu tempat berlari-lari antara Bukit Sofa dan Marwah. Sebanyak 7 balikan juga. Jadi sekali dari Sofa ke Marwah, 2 kali dari Marwah ke Sofa. Itu sampai nanti berakhir di Marwah. Setelah itu mencukur. Setelah mencukur boleh dia ganti baju menjadi baju biasa, lalu dia biasanya menunggu haji. Setelah waktu tanggal 8 Zulhijjah, jemaah haji memakai lagi baju ihram dengan niat labbaik Allahumma hajjan, ya Allah kami berniat memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Maka mereka akan diangkut ke Arafah langsung, tapi ada orang juga mengambil tarwiyah, yaitu datang ke Mina dulu, nginep di Mina. Setelah tanggal 10 subuh mereka pergi ke Arafah, tapi ada juga orang yang tanpa tarwiyah, lalu mereka ke Arafah. Di Arafah mereka wukuf dari waktu zuhur tanggal 9, mohon maaf, waktu zuhur tanggal 9 sampai maghrib terbenam matahari. Jadi yang dinamakan wukuf Arafah itu dari mulai tergelincir matahari waktu zuhur sampai terbenam matahari. Dari sana terus mereka ke Muzdalifah, terus mabit dulu di Muzdalifah bermalam, lalu mereka pergi ke Mina. Di Mina mereka tinggal selama 3 hari, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13, ada yang 4 hari. Jadi boleh 3 hari, boleh 4 hari. Setelah itu selesai mereka melontar jumrah ula, jumratul wusta, jumratul aqabah tiap hari, maka mereka diperbolehkan untuk mencukur rambut, atau hari pertama juga boleh mencukur rambut, menyembelih kurban dan memakai baju biasa setelah tawaf ifadah di Mekah Al-Mukarramah. Jadi sebenarnya haji itu rantaiannya hanya berjalan 5 hari ya, 5 hari haji itu. Tetapi karena kita banyak orang menunggu penerbangan, sehingga sudah dimulai kemarin tanggal 4 Juni dan mereka akan kembali setelah Lebaran haji nanti. Itu sekitar tanggal 15 Juli nanti mereka ada yang kembali pertama. Jadi mereka biasanya di sana selama 40 hari biasanya.
Tetapi tergantung kalau memang sekarang lebih sedikit, mungkin pesertanya penerbangannya lebih cepat, mungkin bisa 30 hari. Itu tergantung kepada penerbangan. Jadi lamanya di sana itu bukan lama ibadah hajinya, tapi ibadah hajinya hanya umroh sehari, ibadah hajinya sebanyak 5 hari. Setelah itu mereka melakukan ibadah-ibadah sunnah seperti tawaf, tiap hari juga boleh kalau kosong, lalu mengadakan zikir dan berbuat baik di sana. Itu mungkin yang rangkaian-rangkaian kaifiat haji secara umum ya, bukan secara mendetail. Kalau secara mendetail ya kita harus baca bukunya ya semua ya. Baik, Prof. Prof, tadi kan menyampaikan mengenai tuntunan haji atau rukun haji. Kan kalau tidak salah begitu kan, saya juga belum pernah melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau tidak salah juga ada larangan-larangan yang dilakukan saat ibadah haji karena terkait dam atau denda. Silakan Prof bisa menginformasikan. Ada larangan-larangan perkataan, wala ropasa, wala pusuko, wala jidala fil haji. Dilarang kita berkata yang jorok-jorok, ya, ropas itu termasuk juga melakukan pornografi. Dilarang fasik, berbuat dosa, ya, dan juga dilarang bertengkar. Nah, jidal itu bisa bertengkar, bisa berdebat, ya. Jadi itu larangan dalam perkara. Yang kedua, kalau sudah pakai ihram itu ada larangan pakai bagi laki-laki dan perempuan, dilarang pakai wangi-wangian. Dilarang mencukur rambut pada waktu ihram itu, termasuk mencabut bulu hidung dan lain sebagainya. Terus juga dilarang membunuh binatang atau mencabut tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah haram. Itu jumlah larangan-larangan yang harus didenda ya, dengan dam ya, larangan-larangan itu. Oleh karena itu saya lihat memang ibadah haji itu ibadah yang mendidik kita untuk disiplin, mendidik kita untuk mempunyai akhlakul karimah yang baik ya, termasuk dalam hal perkataan dan perbuatan. Itu ya Neng ya. Jadi memang haji itu tadi Prof sampaikan mendidik dan menjaga kita agar terhindar melakukan hal-hal yang tidak baik. Prof tadi juga menyampaikan ya bagaimana tuntunan atau rukun haji meskipun saat pandemi ataupun pasca pandemi juga tetap sama. Begitu. Prof, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Catatan Akhir Pekan TV-mu.